Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bertemu lagi dalam Matematika Mudah. Kali ini kita akan membahas tentang soal cerita tentang bilangan bulat untuk SDMI kelas 6. Kali ini kita akan membahas 10 buah soal cerita tentang bilangan bulat yang biasa kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Oke, langsung saja kita langsung ke soal yang pertama. Yaitu soal yang pertama, seekor lumba-lumba sedang berenang pada kedalaman 8 meter di bawah permukaan laut. Lumba-lumba itu melompat sampai ketinggian 20 meter di atas permukaan laut. Berapa ketinggian lompatan lumba-lumba tersebut? A. 12 meter, B. 18 meter, C. 22 meter, dan D. 28 meter. Kita lihat dulu perumpamannya seperti di dalam gambar ini. Lihat, pertama lumba-lumba renang kedalaman 8 meter, berarti di bawah permukaan laut. Berarti ini gambarnya di bawah permukaan laut, ini garis laut, air lautnya. Dan dia melompat di atas permukaan laut sejauh 20 meter dari ini. Jadi bisa kita tarik kesimpulannya, kita lihat pembahasannya. Kedalaman di bawah laut kita gunakan nilai minus atau negatif, yaitu berarti negatif 8. Ketinggian di atas permukaan laut nilai positif, berarti di sini di atas permukaan laut berarti positif, 20 meter, positif 20. Untuk menghitung total ketinggian lompatan, maka tinggi akhir dikurangi dengan tinggi awal. Berarti tinggi akhir dikurangi tinggi awal. Jadi 20 dikurang negatif 8. Lihat, kurang-kurang. Ini kurang berarti jadi tambah. Di 20 ditambah 8 sama dengan 28 meter. Jadi, jarak ketinggian lompatan lumba-lumba tersebut adalah 28 meter. Yang pertama kura-kura menyelam sejauh 8 meter di bawah permukaan laut. Kemudian setelah berenang ke dalam 8 meter, melompat ke atas sejauh di atas permukaan laut setinggi 20 meter. Jadi kedalaman di bawah permukaan laut kita misalkan 8 meter, negatif atau nilai minus. Kemudian ketinggian di atas permukaan laut bernilai positif, jadi 20 meter. Jadi untuk menghitung total ketinggian lompatan, maka tinggi akhir dikurangi tinggi awal. Jadi 20 kurang negatif 8. Kurang-kurang berarti tambah. 20 tambah 8 sama dengan 28 meter. Jadi ketinggian lompatan lumba-lumba tersebut adalah 28 meter. Jadi untuk soal nomor 1 jawabannya itu option yang D. Bisa dipahami adik-adik ya, soal nomor 1. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan soal yang kedua, yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu, dibantu juga dengan like-nya. Kalau sudah, terima kasih. Langsung kita lanjut ke pembahasan soal yang kedua. Kita melakukan percobaan di laboratorium. Sebongkah batu yang bersuhu negatif 6 derajat Celcius dipanaskan rata-rata kenaikan suhu 3 derajat Celcius setiap 2 menit. Jika batu tersebut dipanaskan selama 16 menit, berapa suhu akhir yang dicapai batu? A. 16 derajat Celcius, B. 18 derajat Celcius, C. 24 derajat Celcius, dan D. 32 derajat Celcius. Lihat pembahasannya. Suhu awal negatif 6 derajat Celcius dipanaskan sehingga suhu naik. Artinya suhu bertambah, kenaikan suhu 3 derajat Celcius setiap 2 menit selama 16 menit. Maka total kenaikannya yaitu 3 kali. 16 dibagi 2, berarti 16 per 2. 16 dibagi 2. Jadi negatif 6. Jadi tambah 3
negatif 6 ini suhu awal. Tambah, karena dia setiap 2 menit. Dia selama 16 menit. Berarti ini 16 dibagi 2. 3 kali berarti 3. Kenaikan suhunya 3 derajat Celcius setiap 2 menit. Berarti min 6, 2 awal ditambah 3. Ini kenaikan suhu setiap menitnya. Setiap 2 menit. 3 kali 16 dibagi 2. Ini suhu dia itu naik setiap 2 menit. Berarti min negatif 6 ditambah 3 kali 16 dibagi 2. 16 ini datangnya selama 16 menit. 16 dibagi 2. 8 ini. Kita selesaikan yang dalam kurung dulu. Jadi min 6 tambah 3 kali 16 bagi 2, 8. Lalu kita selesaikan yang dulu perkalian. Min 6 ditambah 3 kali 8 sama dengan min 6 ditambah 24 sama dengan 18 derajat Celcius. Jadi suhu akhir yang dicapai batu tersebut adalah 18 derajat Celcius. Jawabannya itu opsi yang D. Dari soal nomor 2, kita melakukan percobaan di laboratorium. Sebongkah batu yang bersuhu min 6 derajat Celcius dipanaskan rata-rata kenaikan suhu 3 derajat Celcius setiap 2 menit. Jika batu tersebut dipanaskan selama 16 menit, berapa suhu akhir yang dicapai batu? Jadi suhu awalnya min 6 derajat Celcius. Dipanaskan sehingga suhu naik, artinya suhu bertambah kenaikan, yaitu sebesar suhu 3 derajat Celcius setiap 2 menit selama 16 menit. Maka total kenaikannya yaitu 3 dikali 16 dibagi 2 atau dalam kurung 3 dikali dalam kurung 16 dibagi 2. Bisa kita selesaikan. Suhu awal sama dengan suhu awalnya min 6 tambah 3. 3 ini suhu rata-rata kenaikan suhunya 3 derajat Celcius. Berarti 3 kali 16 dibagi 2. 16 ini selama 16 menit. Dibagi 2. 2 ini setiap 2 menit. Berarti 16 dibagi 2. Kita selesaikan yang dalam kurung dulu. Berarti min 6 ditambah 3 dikali 16 bagi 2, 8. Min 6 ditambah, lalu kita kalikan 3 kali 8, 24. Min 6 tambah 24 sama dengan 18 derajat Celcius. Jadi suhu akhir yang dicapai batu tersebut adalah jawabannya yang option yang D, 18 derajat Celcius. Dan juga kita cari caranya. Bagi dulu 16 bagi 2, 8. 8 kali 3, 24. Min 6 ditambah 24, 18 derajat Celcius. Sama juga caranya. Boleh juga kita cari suhunya dulu. 16 dibagi 2, 8. 8 kali 3, 24. 24 atau min 6 ditambah 24 atau 24 dikurang 6 sama dengan 18 derajat Celcius. Bisa dipahami adik-adik ya? Kita lanjut ke soal yang ketiga. Sarah bekerja di sebuah kantor yang berlantai 25 di atas tanah dan 3 lantai di bawah tanah. Sarah ada di lift lantai 5. Dia turun 7 lantai untuk mengantarkan barang. Setelah mengantarkan barang, ia harus naik lagi 15 lantai untuk memberikan laporan. Di lantai berapakah Sarah memberikan laporan? A. 13, B. 17, D. 22, D. 25. Jadi posisi awal Sarah ini adalah di lantai 5. Turun maka berkurang, naik berarti bertambah. Jadi yang pertama dia 5, kita selesaikan lantai 5 kurang, turun 7 lantai berarti 5 dikurang 7. Kemudian naik 15 lantai berarti tambah 15. Berarti itu awalnya dia lantai 5, turun 7 lantai, 5 dikurang 7. Tambah dia naik 15. Kalau naik berarti positif, berarti 5 dikurang 7 tambah 15 sama dengan 5 dikurang 7 negatif 2 ditambah 15 sama dengan
positif 13. Jadi Sarah sekarang memberikan laporan berada di lantai 13. Ingat, kalau dia dalam sebuah lantai atau jenjang, kalau dia naik berarti kita tambahkan atau positif. Kalau dia turun berarti dia bernilai negatif. Jadi karena Sarah sekarang berada di lantai 5 berarti positif 5. Dia turun. Berarti turun sebanyak 7 lantai, berarti 5 dikurang 7. Ditambah naik lagi 15 lantai. 5 dikurang 7 ditambah 15. 5 dikurang 7 sama dengan negatif 2 tambah 15. Negatif 2 tambah 15 sama dengan 15. Jadi Sarah memberikan laporan dia berada di lantai 13. Bisa dipahami adik-adik ya? Ini soal cerita tentang bilangan bulan. Kita lanjut soal yang keempat. Pada suatu ujian penerimaan siswa baru, ada 40 soal yang diberikan. Setiap soal yang benar mendapat nilai 5, jika salah mendapat nilai negatif 3, dan tidak dijawab nilainya negatif 1. Anissa dapat menyelesaikan 36 soal, tapi hanya benar 30 soal. Berapa nilai yang ia peroleh? A. 150, B. 134, C. 128, D. 122. Dari 40 buah soal, kita pahami lagi dari 40 buah soal, Anissa bisa menjawab 36 soal saja. Dan dengan yang betulnya hanya yang benarnya adalah 30 soal. Jadi bisa kita buat jumlah soal yang benarnya Anissa ini berarti 30. Soal yang salah berarti karena dia hanya bisa menjawab 36 berarti 36 dikurang 30. Jadi soal yang salah adalah 6. Sedangkan soal yang tidak dijawab adalah 40 dikurang 36, yaitu 4 buah soal. Jadi setelah kita dapatkan yang benar adalah 30, yang salah adalah 6, dan yang tidak dijawab adalah 4. Lalu bisa kita tentukan nilainya. Apabila dia nilainya bernilai benar, kita kali 5. Salah, kita kali negatif 3. Apabila tidak dijawab, tidak dijawab, berarti dikali negatif 1. Lalu bisa kita selesaikan. Berarti yang benar dikali 5, berarti nilai Anissa nilai yang didapat oleh siswa Anissa ini adalah yaitu jumlah nilainya 5 dikali 30 atau 30 dikali 5 ditambah 6 dikali negatif 3 karena salah dikali negatif 3, dan apabila tidak dijawab dikali negatif 1 tambah 4 dikali negatif 1 sama dengan 30 kali 5 150 ditambah 6 dikali negatif 3 negatif 18 ditambah 4 dikali negatif 1 negatif 4. Jadi 150 ditambah negatif 18 sama dengan 128. Jadi 150 tambah negatif 18 ditambah negatif 4. 150 dikurang 18 yaitu 132. 132 kurang 132 ditambah negatif 4 yaitu 132 dikurang 4 jadi 128. Jadi nilai yang didapatkan oleh Anissa untuk mengikuti ujian penerimaan siswa baru yaitu 128. Jawabannya itu option yang D. Jadi dari soal ujian yang bisa dijawab oleh Anissa yang benarnya yaitu 30, yang salahnya adalah 6, dan yang tidak dijawab dalam 4. Lalu bisa kita tentukan nilainya 30 dikali 5, yang benarnya 30 kali 5 yaitu 150. Yang salah 6, 6 dikali negatif 3, negatif 18. Dan yang tidak dijawab yaitu 4 dikali negatif 1, negatif 4.
Jadi 150 ditambah negatif 18 ditambah negatif 4 sama dengan 128. Jadi nilai yang didapat oleh Anissa saat ujian penerimaan siswa baru yaitu 128. Itu jawabannya, itu option yang B. Kita lanjut untuk soal yang kelima. 3 buah bilangan bulat berurutan. Jumlahnya adalah negatif 18. Tentukan bilangan yang terbesar. A. Negatif 5. B. Negatif 6. C. Negatif 7. D. Negatif 8. Jadi 3 buah bilangan bulat berurutan jumlahnya adalah negatif 18. Kita tentukan. Kita cari salah satu bilangannya. Karena dia 3 buah bilangan, berarti kita bagi. Berarti bilangan berurutan akan mempunyai selisih 1. Contohnya 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini nilai negatif. Jadi bilangan yang berurutan akan mempunyai selisih 1. Jika diketahui jumlahnya 3 buah bilangan berurutan, maka nilai bilangan yang di tengah adalah jumlah bilangan yang dibagi 3. Jadi bisa kita tentukan bilangan tengahnya yaitu negatif 18 dibagi 3. Negatif 18 dibagi 3 yaitu negatif 6. Karena 3 buah bilangan, berarti negatif 18 bagi 3, negatif 6. Jadi bilangan terkecilnya yaitu negatif 6 dikurang 1, yaitu negatif 7. Dan bilangan yang terbesarnya yaitu negatif 6 tambah 1, yaitu negatif 5. Jadi bilangan urutannya itu negatif 5, negatif 6, negatif 7. Jumlahkan min 5 tambah min 6 tambah min 7 sama dengan min 18 atau negatif 18. Negatif 5 tambah negatif 6, negatif 11. Ditambah negatif 11 ditambah negatif 7, negatif 18. Jadi dari soalnya pertanyaannya tentukan bilangan yang terbesar. Jadi bilangan yang terbesar adalah negatif 5. Bilangan yang terkecil yaitu negatif 7. Dan bilangan di tengah-tengahnya yaitu negatif 6. Jadi untuk soal nomor 5, jawabannya bilangan yang terbesar adalah yang A, yaitu negatif 5. Ingat, bilangan yang berurutan akan mempunyai selisih 1. Negatif 5 selisih dengan 1 dengan negatif 6. Jika negatif 6 dengan negatif 7 juga selisih 1. Jika diketahui jumlah 3 buah bilangan berurutan, maka nilai bilangan yang di tengah adalah jumlah bilangan dibagi 3. Jadi bilangan tengahnya yaitu negatif 18 dibagi 3, negatif 6. Bilangan terkecil yaitu negatif 6 kurang 1. Negatif 6 dikurang 1 yaitu negatif 7. Bilangan terbesar yaitu negatif 6 ditambah 1. Negatif 6 tambah 1 yaitu negatif 5. Jadi 3 buah bilangan bulat yang berurutan jumlahnya adalah negatif 18. Tentukan bilangan yang terbesar, yaitu terbesarnya adalah option yang A, negatif 5. Tadi pahami ya adik-adik ya? Kita lanjut untuk soal yang ke-6. Dery memiliki 8 kelereng, Arman memiliki 12 kelereng, dan Sandi memiliki 19 kelereng. Mereka ingin membagi rata-rata jumlah kelereng mereka, sehingga masing-masing memiliki jumlah kelereng yang sama. Apa jumlah kelereng yang harus Sandi berikan kepada Dery dan Arman? A. 6 dan 1, B. 5 dan 1, C. 4 dan 2, D. 5 dan 2. Jumlah kelereng mereka yaitu 8 yang Dery tambah Arman 12 dan Sandi 19. Jadi tambahkan 8 tambah 12 tambah 19. 8 tambah 12 20 tambah 19 39 buah. Jadi jumlah kelereng mereka semua adalah 39 buah. Jika ingin dibagi rata, maka jumlahnya yaitu 39 dibagi 3 sama dengan 13 buah. Jadi jumlah kelereng yang harus dibagi rata kita jumlahkan yaitu 39 dibagi 3, 13 buah. Pertanyaannya, agar berapa jumlah kelereng yang harus Sandi berikan kepada Dery dan Arman agar kelereng Dery menjadi 13, yaitu maka harus mendapatkan
13 dikurang 8, yaitu 5 buah. Di 13 karena jumlah harus rata nyatanya itu di 13, berarti 13 kurang 8. Jadi berarti 13 kurang 8, 5 buah. Sedangkan agar kelereng Arman menjadi 13, yaitu 13 berkurang 15, yaitu 1 buah. Jadi berapakah jumlah kelereng yang harus diberikan kepada Riri dan Arman? Yaitu 5 dan 1. Oke, di soal nomor 6 jawabannya yaitu option yang B, 5 dan 1. Riri memiliki 8 kelereng, Arman memiliki 12 kelereng, dan Sandi memiliki 19 kelereng. Mereka ingin membagi rata jumlah kelereng mereka sehingga masing-masing memiliki jumlah kelereng yang sama. Berapa jumlah kelereng yang harus Sandi berikan kepada Dery dan Arman? Jadi kita jumlahkan kelereng mereka bertiga dulu. Dery tambah Arman tambah Sandi. 8 tambah 12 ditambah 19. 39 buah. Karena mereka bertiga akan dibagi rata, berarti kita bagi. Jika ingin dibagi rata, maka jumlahnya 39 dibagi 3, yaitu 13 buah. Jadi kelereng Dery harus 13 buah, Arman juga 13 buah, sedangkan Sandi harus 13 buah juga. Jadi yang berlebih adalah kelereng Sandi. Agar kelereng Dery menjadi 13, yaitu 13 dikurang 8, 5 buah. Berarti harus diberikan Sandi kelerengnya sebanyak 5 buah kepada Dery. Sedangkan kelereng yang diberikan oleh Sandi kepada Arman yaitu 13 dikurang 12, yaitu 1 buah. Jadi setelah diberikan kepada Dery sebanyak 5, kepada Arman sebanyak 1 buah, maka jumlah kelereng mereka bertiga akan sama-sama menjadi 13 kelereng. Jadi jawaban untuk soal yang nomor 6 yaitu yang option yang B, 5 dan 1. Kita lanjut untuk soal yang ke-7. Pada suatu hari, suhu di kota Moskow yaitu 4 derajat Celcius. Pada hari yang sama, suhu di Antartika lebih rendah 18 derajat Celcius dari kota Moskow. Berapa suhu di Antartika pada hari itu? A. Negatif 22 derajat Celcius. B. Negatif 14 derajat Celcius. C. 14 derajat Celcius. Apakah D. 22 derajat Celcius? Jadi kita pahami dulu soalnya. Pada suatu hari suhu di kota Moskow yaitu 4 derajat Celcius. Pada hari yang sama, suhu di Antartika lebih rendah. 18 derajat Celcius berarti lebih rendah. Nah, lebih rendah berarti suhu di Antartika itu lebih rendah 18 derajat Celcius dari Moskow yang suhunya 4 derajat Celcius. Jadi bisa kita tentukan 4 karena lebih rendah itu berarti negatif, berarti 4 kurang 18 sama dengan negatif 14 derajat Celcius. Jadi suhu di Antartika pada hari itu adalah negatif 14 derajat Celcius. Itu jawabannya ya option yang B, negatif 14 derajat Celcius karena lebih rendah. Berarti 4 dikurang 18 sama dengan negatif 14 derajat Celcius. Jadi suhu di Antartika pada hari itu yaitu yang option yang B, negatif 14 derajat Celcius. Pada suatu hari suhu di kota Moskow 4 derajat Celcius. Pada hari yang sama, suhu di Antartika lebih rendah 18 derajat Celcius dari kota Moskow. Berapa suhu di Antartika pada hari itu? Yaitu karena suhu di Antartika lebih rendah 18 derajat Celcius dari di Moskow suhunya 4 derajat Celcius, jadi kita kurangi saja 4 dikurang 18 sama dengan negatif 14 derajat Celcius. Lanjut untuk soal yang ke-8. Suhu di suatu kota pada pagi hari 26 derajat Celcius.
Pada siang hari, suhunya naik 8 derajat Celcius. Lalu pada malam hari, suhunya turun lagi 10 derajat Celcius. Berapa suhu di kota tersebut pada malam hari? A. 8 derajat Celcius, B. 14 derajat Celcius, C. 24 derajat Celcius, D. 34 derajat Celcius. Jadi pada pagi harinya suhunya 26, siang harinya naik 8 derajat Celcius, berarti naik 8 derajat. Pada malam harinya turun lagi 10 derajat Celcius. Ingat, kalau naik berarti ditambah, kalau turun berarti kurang. Jadi bisa kita tentukan naik itu berarti positif, kalau turun berarti negatif. Jadi 20 awalnya 26 tambah 8 derajat Celcius karena naik tambah 8. Dan turun, malamnya turun, berarti dikurang 10 derajat. Berarti 26 ditambah 8 dikurang 10. Sama dengan 26 tambah 8, 34 kurang 10. Sama dengan 34 kurang 10, sama dengan 24 derajat Celcius. Berarti suhu di kota tersebut pada malam hari yaitu 24 derajat Celcius. Jadi kita cari saja. Suhu awalnya 26, kemudian naik 8 derajat. Kalau naik berarti tambah 46 ditambah 8. Dan malam harinya turun lagi 10 derajat. Berarti 26 ditambah 8 dikurang 10. 26 tambah 8 34 dikurang 10 24 derajat Celcius. Jadi suhu kota tersebut pada malam hari yaitu opsi yang D, 24 derajat Celcius. Lanjut untuk soal yang ke-9. Pak Maman mempunyai hutang di warung sebesar 25.000. Pak Maman mempunyai uang sebesar 18.000 yang dipakai seluruhnya untuk membayar hutang. Maka Pak Maman memiliki sisa A. Hutang sebesar 43.000, B. Hutang sebesar 7.000, C. Uang sebesar 43.000, rupiah, apakah D. Uang sebesar 7.000 rupiah. Kita pahami dulu soalnya. Maman ini mempunyai hutang, berarti hutang ini berarti kita pisahkan dengan negatif nih, hutangnya negatif 25.000. Kemudian ia mempunyai uang berarti 18.000 yang dipakai seluruhnya untuk membayar hutang, berarti 18.000 uang nanti positif nih. Pak Maman memiliki sisa, apakah memiliki sisa atau memiliki sisa uang? Ini bisa kita bahas. Ini uang yang dimiliki Pak Maman adalah 18.000, yaitu uang 10.000, 5.000, dan uang 1.000 pada 3 buah. Berarti jumlah uangnya yang dimiliki Pak Maman yaitu 18.000. Jadi kita misalkan uang bertanda negatif dan uang yang dibayar bertanda positif. Berarti negatif 25.000 tambah 18.000. Berarti uangnya 25.000 kita misalkan negatif. Dan uangnya positif, berarti 25.000 atau negatif 25.000 tambah 18.000. Sama dengan 7.000. Berarti masih minus. Berarti kalau minus itu berarti dia memiliki hutang. Berarti jadi masih tersisa hutang Maman di warung tersebut yaitu sebesar 7.000 rupiah. Jadi jawabannya yaitu opsi yang B, hutang sebesar 7.000 rupiah. Bisa kita pahami Pak Maman memiliki hutang 25.000. Dia hanya memiliki uang 18.000 untuk membayar hutangnya. Tapi Pak Maman masih berhutang di warung tersebut yaitu sebesar 7.000 rupiah. Jawabannya yaitu opsi yang B. Lanjut untuk pembahasan soal kita yang terakhir pada video pembelajaran kita kali ini, yaitu soal cerita tentang bilangan bulan. Lanjut untuk soal yang terakhir, yaitu soalnya Rivaldo adalah atlet loncat indah. Ia melakukan lompatan dari papan loncat setinggi 12 meter. Ini kita buat gambarnya nih.
lalu meluncur sampai kedalaman 2 meter di bawah permukaan kolam renang. Berapa ketinggian Rivaldo melompat ke bawah? A. 10 meter, B. 14 meter, C. 16 meter, apakah D. 17 meter? Bisa kita lihat perumpamaannya nih. Nah, Rivaldo adalah atlet loncat indah. Jadi dia melompat dari ketinggian 12 meter. Kemudian saat sampai di air, dia mencapai kedalaman 2 meter lagi di bawah permukaan air, kolam renang atau permukaan airnya. Berapa ketinggian Rivaldo melompat? A. 10 meter, B. 14 meter, C. 16 meter, apakah D. 17 meter? Ini bisa kita tentukan saja. Berarti di bawah permukaan air berarti negatif. Berarti negatif 2. Berarti 12 dikurang negatif 2 sama dengan 14 ditambah 2, negatif positif. 12 ditambah 2 yaitu 14 meter. Jadi ketinggian Rivaldo melompat ke bawah adalah 14 meter. Jadi ini dari soal nomor 10. Rivaldo adalah atlet loncat indah yang melakukan lompatan dari papan loncat setinggi 12 meter, lalu meluncur sampai kedalaman 2 meter di bawah permukaan kolam renang. Apa ketinggian Rivaldo melompat ke bawah? Jawabannya yaitu yang B, 14 meter. Tinggal kita hitung saja. 12 dikurang negatif 2. 12 ditambah 2 sama dengan 14 meter, yaitu yang B. Oke, demikian dulu pembahasan soal-soal kita kali ini, yaitu soal cerita tentang bilangan bulat. Mudah-mudahan video kita kali ini bermanfaat, bisa memahami adik-adik bisa memahami tentang bilangan bulat, yaitu soal cerita tentang bilangan bulat. Dan jangan lupa juga ajak teman adik-adik yang lain juga untuk belajar bersama dan untuk terus menonton dan mendukung channel pendidikan kita ini. Dukung terus channel pendidikan kita dengan cara like, comment, share, dan subscribe-nya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Sampai berjumpa di video kita selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika mudah.